biasanya kreditur kan sudah tahu nih harga pasar berapa, NCOP berapa. Nah, berapa yang akan dicairkan kreditnya itu tidak akan lebih dari 70%. Hak tanggungan itu dia akan mengikuti bendanya kemana saja ya. Biasanya itu ada yang namanya cesi. Cesi itu dioper ke kreditor lain. Selamat siang Pak Gun. Selamat siang. Menuju sore ya Pak Gun ya. Sore ini sudah hawanya enak, sudah sejuk, jadi sangat mendukung untuk orang yang berpuasa. Nggak panas, bentar. Masih kita berada di Grand Surya ya, Cafe dan Resto, dan kita lagi asik untuk bicara lagi Pak Gun ya. Ya, siap. Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Betul. Mohon izin Pak Gun, Siap. kalau memang dari masyarakat yang membutuhkan tentang hukum, kita bisa melayani via konsultasi Pak ya. Bisa. Nanti nomor HP saya aja. Ya, nanti Mas Kris yang ngendel Ya, aja. siap. Di 0821 410 23032 atau di 081 331 582168. Nah, kita lanjut Pak Gun ya. Ya, siap. Ya, ini Pak Gun. Ini hal yang sangat sangat Crucial ini, ya. Crucial Ini ya. bagaimana tentang nilai taksasi atau presiden jaminan rumah dan tanah. Nah, ini terkadang dari pihak kreditur sendiri selalu memberikan nilai yang sangat rendah di bawah harga pasar. Nah, ini ketentuannya seperti apa? Oke. Terima kasih. Akan saya coba jawab. Biasanya pihak kreditur, pelaku usaha jasa keuangan, saya lebut PUJK aja ya, pelaku usaha jasa keuangan, mau non-bank maupun bank, itu biasanya sebelum mencairkan kredit pinjaman, itu dia akan mengundang namanya profesi appraisal. Appraisal itu pihak yang akan juru taksir lah ya, untuk naksir nilai objek jaminan yang akan dijaminkan di bank atau kreditur atau bukan non-bank, lembaga keuangan. Nah, dia independen. Artinya independen, dia di luar lembaga itu? No, ya. Biasanya ada nominal, itu peraturannya OJK atau BI itu biasanya kalau di atas berapa ya, pokoknya ada itu batasannya ya. Itu dia pasti mengundang. Mengapa? Karena kalau suatu saat ya bukan minta, tapi kalau ada kredit macet, nah dia sudah profesional, nggak ada konflik of interest. Nah, appraisal ini berada di bawah organisasi yang bernama MAPI, MAPPI. Ya, PPI itu harus sekolah. Dia akan menilai. Nah, berapa yang akan dinilai? Pertama, itu kan ada namanya NJOP ya, nilai nilai objek PP objek pajak ya. Nah, itu biasanya sangat rendah. Jadi kalau kita bayar pajak itu sangat rendah. Mengapa? Karena bukan harga pasar. Nah, kalau harga pasar itu bisa di atas NJOP. Nah, itu satu. NJOP-nya berapa? Misalkan 100. Nah, harga pasar yang sebenarnya bisa 600. Gitu, contohnya ilustrasi. NJOP-nya 100, harga pasar bisa 600. Nah, ini patokan yang dipakai dari kreditur itu berapa? Kreditur, oke. Nah, biasanya kreditur kan sudah tahu nih harga pasar berapa, NJOP berapa. Nah, berapa yang akan dicairkan kreditnya itu tidak akan lebih dari 70%. 70% dari harga pasar atau NJOP-nya, Pak? Di mix. Di mix, artinya tengah-tengahnya lah. Betul. Ini yang paling adil. Tapi hanya 70%. Enggak. Seperti yang kemarin saya
diundang jadi saksi ahli di Tulungagung. Iya. Nah itu kan NJOP-nya nilai transaksinya itu jaminannya itu hampir 3M, pinjamnya kan cuma 800. Saya tahunya baru setelah sidang itu. Iya, iya. Sebelumnya saya nggak tahu, saya kan nggak boleh tahu. Iya. Nah, gitu. Jadi itu hanya 70%. Mengapa? Karena 30%-nya itu untuk jaminan kreditur, jaminan pelaku usaha jasa keuangan. Untuk apa? Kalau macet itu masih ada spilling, nanti ada biaya-biaya yang timbul. Jadi kalau terjadi kemacetan, betul. artinya 30% ini kan memang untuk spread, nah ya untuk cadangan. Jadi nggak mungkin dikasih 100%. Tapi kalaupun dikasih 100%, nilainya masih di bawah harga pasar. Ya. Nah, nanti kalau ada masalah lelang, itu kan nggak mungkin kita jual harga pasar. Iya. Nggak mungkin, nggak laku itu di lelang. Nggak Itu bisa, pasti nggak laku. nggak mungkin. Siapa yang ikut mau lelang? Nggak mungkin. Di lelang itu kan banyak yang kepingin beli itu. Nah, ini selanjutnya gimana? Pak, Ya, monggo. yang paling sangat harus dipahami Nah, gimana? baik terhadap kreditur atau mungkin dari debitur sendiri. Apakah HT tadi, hak tanggungan tadi, bisa diperjualbelikan lagi? Gitu Pak. Diperjualbelikan maksudnya gimana? Artinya kalau HT itu sudah tahu dihatikan ke kreditur, ternyata dari kreditur sendiri diperjualbelikan lagi, atau sebaliknya dari dua kubu tadi salah satu melakukan satu prestasi atau mungkin sepihak dijual. Nah ini ada peraturan perundangannya Kak, apakah diizinkan atau tidak seperti apa? Oke. Jadi hak tanggungan itu dia akan mengikuti bendanya kemana saja ya. Ya. Biasanya itu ada yang namanya cesi. Cesi itu dioper ke kreditor lain. Dioper. Ada diaturan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal berapa itu ada cesi. CESSI. Nah, itu bisa. Tapi harus diperjanjikan. Katanya kedua belah pihak harus perjanjian itu ya. Sebelumnya di perjanjian bila mana macet akan dialihkan ke kreditor lain. Maksudnya di kreditor lain akan mengambil membayari itu tadi. Maksudnya dijual ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya subrogasi, itu pihak ketiga yang melunasi. Bisa. Ya, yang juga melunasi. Mungkin dulur ya apa nih melunasi ya, itu bisa. Jadi tapi istilahnya bukan dijual belikan, digantikan ke kreditor lain ya. Nah, jadi kalau kita bicara hak tanggungan pasti jarang yang dioperkan, kecuali sudah parah gitu ya sudah tidak ada langsung dioper. Nah, yang paling bahaya pada waktu dioper itu hak debitur itu dia nggak tahu, kan ganti karakternya kreditur. Bisa nggak seperti itu? Nah, itu loh yang paling bahaya. Kalau artinya memang tidak semua itu berarti masing-masing ada karakter. Iya, kita kan haknya mereka. Nah, betul, polisinya mau disuruh besok bulan depan dilunasi. Kalau enggak lelang eksekusi mabuk. Ya kan gitu. Ada lagi gini Pak. Gimana? Ketika ada satu ruko, rukonya ini besar Pak. Biasa dia pakai toko busana. Ketika pemilik itu juga pelaku usaha, sudah meminjamkan sertifikatnya kepada sebuah lembaga keuangan, bank ini tertentu. Ternyata di kemudian hari bisnis untuk jual pakaiannya ini bangkrut, pilot. Artinya tidak berjalan ketika mulai modal, tidak berjalan sesuai dengan angan-angan dari debitur dari pemilik dari rumah itu. Pemilik. Nah, berjalannya HT ini, katakanlah masih 2 tahun. Tapi boleh nggak sih ketika pemilik tanah dan pemilik toko ini itu memberikan kontrak kepada orang lain, pihak ketiga, selama 5 tahun atau 10 tahun dengan angka tertentu? Padahal tahu kan HT-nya sedang berada di lembaga keuangan. Apakah ini juga
diperbolehkan secara perundangan ini? Oke, Jadi saya tidak hanya sebatas jual beli, Pak. Dikontrakkan apa bisa? gitu? disewakan. Ya, disewakan. Jadi kalau kita bicara di pasal 11, itu di pasal 11 ya, huruf 2A, 2A, 2B, itu pemberi hak tanggungan itu, debitur itu kewenangannya dibatasi. Debitur kewenangannya dibatasi. Dia kan pemberi hak tanggungan nih. Betul, betul. Nah, yang pemilik tanah ini haknya dibatasi. Dalam hal apa? Contohnya tadi menyewakan, menjual, meminjamkan ke pihak lain itu harus seizin penerima hak tanggungan, dalam hal ini kreditor atau mungkin dari lembaga keuangan. Wah, yang mulia. Jadi nggak bisa. Jadi jangan sampai nanti disewakan terima uang, nah nanti pasti salah karena melanggar. Dilaporkan ya Pak. Bukan hanya itu namanya PMH ya. Perbuatan melawan hukum. Iya, walaupun ada perjanjiannya kan dilanggar pasal yang 11 itu. Jadi bukan prestasi, kan ada kerugian itu nanti. Nah, dia kan terima uang, harusnya uang itu dengan izin yang itu dititipkan ke bank, mengurangi ke pokoknya, bukan terus dikantongi ngono. Nggak boleh Mas, nggak bisa. Mungkin dasarnya memang udah itu mau nggak mau kan udah milik hampir 100% udah punyanya bank. Iya. Belum punyanya bank. Bank itu hanya sekedar kan dipasang tanggungan. Jadi sertifikatnya misalnya Pak Bejo. Di sertifikat SHM SGB itu diganti PT, misalkan bank bla bla bla, PT koperasi bla bla bla, begitu. Ya. Baik Pak Gun. Ini ada lagi yang bertanya nih. Tadi WhatsApp sudah masuk, mau bertanya tentang, mohon maaf Pak Gun, saya siapkan dulu Pak Gun. Nah ini, jadi ada dari warga yang mau nanyakan di saya di Ponsel Konsultan Hukum, Pak Gun, apa bisa sih diambil jalan damai itu sebelum dilakukan lelang? Terus bagaimana caranya Pak Gun? Ini kan mau lelang udah duk-duk kadang-kadang spot jantung. Iya, apalagi itu kan spot jantung. kan sudah menjadi ini apa namanya? Ya turun temurun lah dari pihak keluarga besar kan juga belum bisa terima ketika ada dilelang. Bisa nggak dilakukan dengan damai itu? Caranya gimana? Jadi pada dasarnya lelang itu kan jalan terakhir. Lelang jalan terakhir. Ya, jalan terakhir lelang itu. Terus yang kedua, itu masih ada upaya penyelesaian para pihak antara debitur dan kreditur. Contohnya saya pernah 2 jam sebelum lelang. 2 jam? Sebelum dikedok. Sebelum dikedok lelang. Gimana ceritanya Pak Gun? Jadi begini, pihak debitur itu membawa uang untuk melunasi. Pak, jangan diteruskan. Maksudnya gitu. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau bisa ya jangan 2 jam. Spot jantung nih. Gitu ya? Karena apa? Kalau begitu dia sudah pindah, maka kita tidak bisa nututi. Jadi nek sampean niku wis ganti orang, itu nggak bisa nututi ya apa carane. Tapi kalau masih di bank, kan kita bisa nego. Ya wis Pak, tak tebusin lah, segala biaya yang timbul tak bayar. Tapi kalau sudah ganti pembeli si A, si A ke B, B-nya apa mau? Nggak mau, nah itu kesalahan. Jadi usahakan minta izin ke bank dijual di bawah tangan. Dijual di bawah tangan. Tapi persetujuannya bank atau lembaga yang sepengetahuan atau persetujuan dari gitu ya. Jadi ada temponya Pak? Ya, iya di tempo. Bank kan akan melihat etikat baik kita, menjual benda tidak bergerak, tanah dan bangunan ini kan beda seperti jual emas. Sampai malam ini dodol 1 kilo 2 kilo wis gak ada dinyang, tapi rumah sopong nanti dulu. Nah, bank akan mempertimbangkan itu. Jadi kenapa
bank memberi kelonggaran karena nanti akan dijual dengan harga yang paling menguntungkan, harga yang paling tinggi untuk debiturnya, ya. Kayak gitu ada nggak Bang? Ketika dilelang itu ada katakanlah Apa? mohon maaf Pak Gun, ini kita ada beberapa teman kan mengatakan ada yang bank merasa bilangnya rugi, ada yang merasa setelah lelang itu ada kelebihan dari lelang itu ada nggak dari pihak debitur sendiri yang bisa diposisikan dalam keadaan tertanggung situ? Artinya begini, ketika utang di bank, debitur ini katakanlah 1 M, di kemudian hari ternyata ketika ketidakmampuannya membayar, dilelang ternyata lakunya 1,4, ada selisih 400 juta. Ketika sudah dihitung-hitung dengan pihak bank dan sebagainya, bank juga sudah ada kelebihan atau over dari itu 200. Bisa nggak itu angka 200 itu bisa dikasihkan kepada debiturnya atau mungkin seperti apa? Oke, kembali lagi ke pihak bank tadi yang menjual di lelang kan ada nilainya berapa, tapi jarang terjadi. Karena pertama itu pasti harga pasar yang dijual jeder, nah nggak ada yang beli. Ini pas kebetulan aja Pak. Iya, enggak ini. Ada pembeli. Oh iya, enggak ini contoh biar tahu. Dia, nah, kalaupun ada pembeli kan ada rincian harganya itu. Berapa biaya dan lain sebagainya. Setelah itu dia akan kita ambil contoh aja yang Tulungagung aja lah Pak. Oh iya. 3M, pinjam bank cuma 800. Nah, lelangnya berapa Pak? Ini ya paling akal, gitu. Ya paling lelangnya 900 1 M, nggak mungkin 3 M, nggak mungkin, karena dia kepingin cepet ikut. Jadi nggak. Nah kalau yang tadi ya perinciannya kan ada nanti biaya lelang berapa, biaya lain-lain. Nah sisanya harus kembali. Gitu, nggak bisa dong. Nanti dia kan ya tahu. Titipkan pengadilan gitu. Nah, ini balik lagi Pak. Apa? Ada apa sih menjadi kekuatan hukum tentang eksekutorial dengan adanya HT ini? Oke, saya jawab. Eksekutorial itu di pasal ini. Sebentar. Nah, pasal 14. Pasal 14. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ayat 2 dan ayat 3 itu eksekutorial itu berarti kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Sama dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Nah, artinya maksudnya, tidak bisa tapi tidak bisa serta-merta kreditur itu langsung ayo keluar kamu. Enggak loh. Dia akan minta permohonan penetapan, misalkan eksekusi, pengosongan setelah lelang. Nah, iya kan. Pengadilan tanggung jawab itu. Nanti kalau ada apa-apa, nah, seperti itu enggak terus. Ada nilai lagi pastinya Pak ya. Oh biaya nggak bisa. Lah itu terus biayanya berapa itu? Orang polisi bukan polisinya minta uang bukan. Itu biaya misalnya orang jaga 1 pagi sampai sore gambok kemangan dah. Maksudnya lah itu berapa? 2 truk itu berapa? Terus biaya pengadilan berapa? Ada semuanya. Jadi seperti itu. Jadi tadi kan kalau mau menguntungkan dijual di bawah tangan, kalau enggak ya dilelang. Nah, kan yang banknya yang lelang, kan gitu ya. Tapi masih bisa ditututi maksudnya. Ini Pak Gun terakhir Pak Gun. Pertanyaan sebelum kita akhiri Pak. Ini terkait dengan pasal 12, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek HT apabila debitur mengalami cedera janji, apakah batal demi hukum? Oke, terima kasih. Ini sangat penting sekali nih, Pak. Iya, ini penting karena sebagai penting sekali. Karena debitur harus tahu, maksudnya yang punya jaminan, yang utang itu bahwa jangan sampai dijual belikan.
ingat pesan saya, jangan dijual belikan. Jangan dijual belikan. Anda datang ke bank itu harus tahu, iki bunyinya ini loh, bunyinya kan surat utang piutang, surat pinjaman kredit, bukan surat akte jual beli, ya, bukan surat akte jual beli. Itu perlu saya tanda petik. Kenapa? Kalau sampean datang ke sana ndak sampean woco surat akte jual beli, ya saya nggak bisa ngomong. Baca Mas Kris ya nggak iso karena sudah akte jual beli. Ya. Terus yang kedua, di sana kalau sudah jual beli itu ada harga yang tidak wajar. Kalau jual beli kenapa harus melalui bank? Kan teko pihak A dan B datang ke mana ke PPAT langsung transaksi, sudah selesai. Gitu. Kalau ini kan harganya tidak wajar. Nah, itu dulu. Yang pertama jangan jual beli. Yang kedua, pada waktu pihak lembaga keuangan memiliki itu tidak boleh. Ini yang bicara kan undang-undang. Ini berarti sanya perjanjian tadi yang 3 dan 4 tadi, objeknya tadi dan sebab yang halal ini kan dilanggar. Lah makanya batal demi hukum. Nah, jadi bisa digugat di pengadilan, dibatalkan. Tapi gugatannya batal demi hukum, null and void gitu.